Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Akbar Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana analisis strategi pemasaran dalam agribisnis berdasarkan jurnal Effect of Marketing Strategies on the Performance of Agribusiness in North Central Nigeria. Di sini saya akan bahas mengenai implementasinya pada pemasaran bawang merah di Indonesia. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Jurnal ini dilatar belakangi oleh rendahnya kinerja agribisnis di wilayah Nigeria Utara Tengah maupun meskipun sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Permasalahan yang muncul bukan pada aspek produksi melainkan lemahnya strategi pemasaran. Banyak pelaku agribisnis mengalami stagnan penjualan, pangsa pasar yang kecil, dan rendahnya loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi tanpa manajemen pasaran yang efektif tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bauran, pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, price, promotion, and place terhadap kinerja agribisnis. Secara spesifik, penelitian menguji apakah strategi produk mempengaruhi profit serta promosi mempengaruhi volume penjualan. Strategi harga mempengaruhi pangsa pasar dan strategi distribusi mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor pemasaran yang mana paling dominan dalam meningkatkan kinerja usaha agribisnis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui metode survei terhadap 338 pelaku agribisnis. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear untuk menguji hubungan antara variabel strategi pemasaran dan indikator kinerja usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan kausal mengenai efektivitas masing-masing strategi pemasaran. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan. Strategi harga berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar. Strategi distribusi atau place berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Namun, strategi produk tidak berpengaruh signifikan terhadap profit. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam pasar agribisnis yang kompetitif, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi lebih pada bagaimana produk tersebut dipasarkan, didistribusikan, dan ditentukan harganya. Selanjutnya adalah struktur pasar dan aktor pemasaran. Struktur pasar yang tergambar dalam jurnal menunjukkan banyaknya produsen skala kecil dengan daya tawar yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan struktur pasar yang mendekati persaingan monopolistik, namun produsen tetap berada di posisi price taker. Aktor pemasaran yang terlibat meliputi produsen, pedagang pengumpul, distributor, dan konsumen akhir. Hubungan antara aktor ini menunjukkan adanya rantai distribusi yang cukup panjang dan berpotensi menimbulkan ketimbangan margin. Saluran pemasaran dalam jurnal bersifat konvensional, yaitu produsen ke pedagang lalu distributor dan akhirnya ke konsumen. Dalam konteks ini, fungsi pemasaran yang dominan adalah fungsi pertukaran, terutama dalam penentuan harga, serta fungsi fisik berupa distribusi dan penyimpanan. Fungsi fasilitatif seperti promosi juga terbukti berperan dalam meningkatkan volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dan mekanisme harga sangat menentukan kinerja agribisnis. Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang strategis yang menjadi penyumbang inflasi di Indonesia. Produksinya bersifat musiman dan sangat sensitif terhadap kondisi cuaca. Ketika terjadi surplus produksi, harga di tingkat petani mendapat turun drastis. Sebaliknya, ketika pasokan berkurang, harga di tingkat konsumen melonjak tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga bawang merah sangat dipengaruhi oleh manajemen distribusi dan keseimbangan pasokan. Temuan jurnal dan kondisi bawang merah di Indonesia adalah dominasinya pengaruh harga dan distribusi terhadap kinerja pasar. Petani di kedua konteks memiliki daya tawar rendah, namun perbedaannya adalah pada bawang merah di Indonesia terdapat intervensi kebijakan pemerintah seperti operasi pasar dan juga kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga. Artinya, struktur pasar bawang merah lebih dipengaruhi faktor kebijakan makro dibandingkan konteks yang diteliti dalam jurnal. Adapun rekomendasi strategis yang dapat diberikan adalah yang pertama itu adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini merupakan penguatan kelembagaan petani melalui koperasi pemasaran
yang mampu memperpendek rantai distribusi dengan integrasi rantai pasok dan sistem informasi harga digital. Posisi tawar petani dapat meningkat dan margin pemasaran menjadi lebih adil. Yang kedua adalah rekomendasi manajerial. Rekomendasi ini melakukan peningkatan manajemen penyimpanan dan distribusi, pengembangan gudang penyimpanan serta sistem logistik yang efisien dapat mengurangi fluktuasi harga akibat kelebihan pasokan musiman. Selain itu, kontrak pemasaran dengan retail modern dapat memberikan kepastian harga bagi petani. Sebagai kesimpulan, yang menunjukkan bahwa strategi harga, promosi, dan distribusi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja agribisnis dibandingkan sekadar kualitas produk. Kondisi ini terjadi pada komoditas bawang merah di Indonesia, di mana permasalahan utama terletak pada struktur pasar dan efisiensi distribusi. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup melalui peningkatan produksi, tetapi disertai oleh reformasi sistem pemasaran yang lebih adil dan efisien. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada saya manapun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.